Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita masih dapat mendengarkan firman Tuhan perenungan pada kali ini. Hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Kesempatan Kedua yang saya ambil dari Yohanes 8 ayat 10-11. Mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami. Kami masih dapat diberikan kesempatan untuk hidup. Kami masih dapat diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami masih dapat diberikan kesempatan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, berkatilah kami, berikanlah kami hikmat agar hati kami mau menerima firman-Mu ini dan kami dapat melakukannya dan kami dapat menghidupinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu, saya ingin bertanya gitu ya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami satu dilema dalam kehidupan ini gitu? Kalau saya ingat waktu itu, waktu saya masih sekolah, saya pernah berandai-andai gitu ya. Saya pernah mikirin satu kasus nih. Misalnya kalau ada teman saya yang ketahuan berbuat salah yang cukup besar gitu, dan saya tahu kalau dia berbuat salah ini, dia hukumannya adalah keluar dari sekolah gitu ya. Jadi kalau dari kasus ini kira-kira ada dua hal atau dua opsi yang akan saya pilih. Yang pertama Bapak Ibu, saya laporin ke pihak yang berwenang, yaitu guru gitu. Tapi kalau misalnya saya laporin ke guru, anak ini otomatis akan dikeluarkan dari sekolah. Dimana saya tahu kalau misalnya keluarganya anak ini agak kesulitan ekonomi gitu. Jadi susah untuk cari sekolah lagi. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kalau misalnya saya memilih untuk tidak melaporkannya, ini sama aja juga salah gitu ya. Saya artinya membiarkan anak itu menyimpan kesalahannya. Padahal jelas-jelas saya melihat gitu dia melakukan itu. Jadi Bapak Ibu, ketika berhadapan dengan dua pilihan ini, saya juga bingung gitu ya, apa yang akan saya lakukan. Karena seakan-akan kelihatannya pilihan itu salah gitu. Semuanya berakibat dengan buruk. Saya pikir ini juga yang diingini oleh ahli Taurat dan orang Farisi untuk dialami Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka ingin untuk Tuhan Yesus menghadapi satu kondisi yang dilema juga, sehingga apapun keputusan yang Tuhan ambil itu akan terlihat salah. Dimana kita tahu kalau Tuhan Yesus di zaman itu terkenal akan hikmatnya, kebijaksanaannya, kebenaran gitu Bapak Ibu. Maka dari itu saya akan membacakan Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat satu pasal ini, ayat 1-11-nya, itu kondisinya Tuhan lagi mengajar di bait suci gitu, bait Allah. Di depan orang banyak. Nah, di tengah-tengah Yesus mengajar ini datanglah orang-orang Farisi dan ahli Taurat gitu. Dan mereka, lucunya di sini mereka membawa satu perempuan yang katanya perempuan itu berzina, Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ketika mereka datang, ahli Taurat dan orang Farisi itu bertanya kepada Yesus, "Guru, orang ini berzina. Kita harusnya melempari dia dengan batu. Apa pendapatmu?" gitu. Nah, dari sini sudah jelas Bapak Ibu Saudara bahwa mereka itu ingin mencobai Yesus. Kalau misalnya Yesus berkata, tidak boleh menghukum orang ini dengan hukuman mati, atau tidak boleh menghukum orang ini dengan melempari dia batu. Artinya Tuhan Yesus ini mengabaikan hukum Musa yang kita tahu di mana di PL atau di PB ya hukuman orang berzina itu adalah hukuman mati begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus memilih untuk mengatakan, iya silakan saja menghukum
perempuan ini. Yesus juga salah, karena ini bertentangan dengan ajaran Yesus untuk menaati pemerintahan yang berlaku, Bapak Ibu Saudara. Karena pada waktu itu pemerintahan Roma tidak menganjurkan untuk hukum mati, melainkan orang yang berzina hanya akan diasingkan, tidak akan dapat uang dan tidak boleh menikah lagi. Jadi ahli Farisi dan ahli Taurat itu ingin Yesus berada dalam dilema yang salah itu, Bapak Ibu Saudara. Namun Yesus meresponnya dengan berbeda. Yesus berkata bahwa, "Tetapi siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan melempari dia dengan batu dahulu." Lalu dikatakan di sini tidak ada yang melempari dia dengan batu dan satu persatu pun pergi, sehingga di tempat itu sisa 2 orang, yaitu perempuan itu dan Tuhan Yesus. Sekilas jika kita membaca pasal ini, itu pasti kita akan membayangkan, oh, pasal ini berbicara tentang pengampunan, Bapak Ibu. Namun sepertinya pasal ini ingin mengatakan sesuatu yang lebih kaya lagi, yang lebih dalam lagi, yaitu penghakiman Tuhan berbeda dengan penghakiman manusia, di mana penghakiman manusia itu penuh dengan ego, penuh ingin terlihat dirinya lebih baik, namun penghakiman Tuhan itu penuh dengan kasih dan keadilan. Di ayat terakhir yang kita baca tadi sama-sama, kita sama-sama tahu bahwa Yesus memberikan kesempatan kedua bagi perempuan ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, jika kita membayangkan kata kesempatan kedua begitu, saya pikir kesempatan kedua di mana-mana selalu sakit. Kenapa saya bilang sakit? Ya, orang yang memberi kesempatan kedua ini pasti sebelumnya pernah disakiti. Contohnya Bapak Ibu, ada satu film gitu yang menceritakan tentang kisah suami istri, lalu suaminya ini selingkuh, suaminya ini jarang pulang ke rumah dan kasar, jahat kepada istrinya. Dan istrinya itu sangat sakit, sangat sedih. Namun dia tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Dia memohon anugerah dan belas kasih Tuhan untuk mengubah hati suaminya. Bapak Ibu, ketika itu istrinya memberikan suaminya kesempatan kedua. Dan suaminya itu mengambil kesempatan kedua itu dan hidup menjadi lebih baik lagi sebagai pasangan suami istri. Bapak Ibu, bukankah kita sedang ada di posisi ini gitu, posisi si suami ini? Kita juga selingkuh, kita juga jahat, kita juga menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan sampai pada saat ini masih memberikan kita kesempatan. Dan bukan saja kesempatan kedua Bapak Ibu, kesempatan ketiga, keempat, kelima, bahkan seterusnya dan tidak terhingga. Bapak Ibu, apakah kita sudah mengambil kesempatan itu dengan sebaik mungkin? Yesus memberikan kesempatan kepada kita pada saat Ia di kayu salib, Bapak Ibu. Saat Ia menanggung segala dosa kita, saat Ia menanggung semua rasa sakit, Ia memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih baik lagi, untuk lahir baru, untuk hidup jauh dari dosa dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sudahkah kita mengambil kesempatan itu Bapak Ibu Saudara? Atau masih seringkali kita jatuh lagi ke dalam dosa? Bapak Ibu, kita tidak tahu kapan kita mati. Kita juga tidak tahu kapan Ia akan datang ke dunia ini yang kedua kali. Namun pada saat ini yang kita tahu hanyalah kita masih diberikan kesempatan. Marilah Bapak Ibu Saudara, pergunakan kesempatan ini sebagai sesuatu yang sangat berharga. Pergunakanlah kesempatan ini sebagai kita mengingat kembali panggilan Tuhan kepada kita apa. Pergunakanlah kesempatan ini sebagai kita mengingat tujuan Tuhan menciptakan kita apa. Sudahkah kita hidup sesuai gambar dan rupa Tuhan? Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini yang sama-sama mengingatkan kami bahwa kami seharusnya memandang kesempatan yang telah Engkau berikan itu sebagai satu anugerah, sebagai satu yang berharga yang seharusnya kami bersyukur untuk mendapatkannya. Ampuni kami Tuhan jika kami masih seringkali lalai dan mengabaikan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Ampuni kami jika kami tidak melihat bahwa kematian dan kebangkitan Engkau itu sebagai sesuatu yang
sangat berharga bagi kami ya Bapa. Ampuni kami dan ajarlah kami untuk semakin hari semakin hidup yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.